Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramudia Abiana dari Prodi Administrasi Keuangan dengan NIM 2008030310218. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi digital banking pada mata kuliah praktek perbankan dan syariah. Ya, pada kali ini topik yang akan kita bahas mengenai digital banking, yaitu ada empat, yaitu ada pengertian dari digital banking, perkembangan digital banking, lalu jenis-jenis digital banking, dan tantangan pada digital banking. Baik, untuk pengertian digital banking sendiri, menurut peraturan OJK nomor 12 garing PJOK titik 03 garing 2018 tentang penyelenggaraan pelayanan perbankan digital oleh Bank Umum. Digital banking merupakan pelayanan elektronik yang dikembangkan oleh perbankan dalam rangka melayani dan memberikan informasi kepada nasabah secara lebih cepat, mudah, dapat memaksimalkan pemanfaatan data nasabah dan sesuai dengan kebutuhan, serta dapat dijalankan sepenuhnya oleh pihak nasabah dengan memperhatikan aspek berbagai pengamanan. Selanjutnya, ini ada gambar dari jenis-jenis layanan dari perbankan, yaitu internet banking, di mana internet banking ini dapat diakses oleh seluruh nasabah yang terdaftar pada bank tersebut dengan menggunakan layanan yang terhubung dengan internet. Selanjutnya ada mobile banking. Mobile banking ini merupakan suatu bentuk inovasi dari perbankan yang mana nanti nasabah dapat melakukan transaksi seperti pembayaran, pengecekan saldo melalui aplikasi mobile banking yang sudah disediakan oleh pihak bank yang dapat di-download pada Google Play Store maupun Apple Store. Selanjutnya, ini adalah SMS banking, di mana SMS banking ini nantinya akan dikirimkan melalui short message atau SMS. Lalu perkembangan layanan perbankan digital didorong oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat. Lalu yang kedua, perubahan gaya hidup masyarakat sesuai perkembangan teknologi informasi. Yang ketiga, adanya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang efektif, efisien, dapat diakses dari manapun dan kapanpun, komprehensif, serta mudah. Lalu yang keempat, ada kompetisi industri perbankan untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, kebutuhan perbankan terhadap operasional yang efisien dan terintegrasi. Lalu ada jenis-jenis dari contoh-contoh jenis dari digital banking. Yang pertama ada Bank Jago, di mana Bank Jago ini merupakan aplikasi finansial yang bekerja dengan prinsip life-centric. Dengan aplikasi Jago, mengelola keuangan jadi lebih mudah, kolaboratif, inovatif, sehingga kamu dapat lebih berfokus menjalani hidup bersama keluarga dan sahabat. Selanjutnya ada Genius by Bank BTPN. Sejak 2016, Bank BTPN resmi merilis Genius sebagai aplikasi banking yang memudahkan penggunanya dalam bertransaksi. Genius dapat memaksimalkan tabungan dengan fitur kelola keuangan. Proses transaksinya dengan Genius lebih cepat, mudah, efektif, dan kartu debit tambahan untuk alokasi dana dan limit budget. Memiliki fitur cashback sehingga tidak perlu mengingat nomor rekening, adanya fitur split bill untuk membagi pembayaran dengan teman, keluarga secara adil, dan dilengkapi dengan pengaturan utama kartu debit pada card center jika terdapat kendala pada kartu Genius. Selanjutnya ada Neobank, yaitu bank digital yang siap melayani kebutuhan nasabah khususnya generasi milenial. Ada pula keuntungan dari neobank ini dapat membuka tabungan digital tanpa setoran minimal, deposit berjangka dengan bunga tinggi, transfer ke bank mana aja tanpa biaya,
bebas biaya admin, bebas biaya bulanan, dan dapat mengecek histori transaksi kapanpun yang kamu suka. Selanjutnya ada Blue by BCA. PT Bank Sentral Asia atau BCA juga meluncurkan bank digital yang bernama Blue pada 2 Juli 2021. Blue merupakan bank digital besutan BCA hasil dari mengakuisisi Bank Royal. Seperti bank digital pada umumnya, BCA merupakan ekosistem bank kan tanpa kantor cabang atau branchless, sehingga dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Nah, selanjutnya ada TMRW. Tomorrow dari Bank UOB Indonesia menawarkan fitur modern dan digital, dapat memudahkan nasabah untuk bertransaksi untuk produk tabungan Tomorrow sendiri, bersedia dalam 3 jenis, yaitu TMRW Everyday Account, TMRW Saving Account, dan City of Tomorrow. Yang selanjutnya ada SeaBank. SeaBank sendiri adalah aplikasi digital perbankan yang membantu melakukan aktivitas finansial mulai dari menabung hingga bertransaksi melalui handphone kapanpun dan dimanapun. Produk perdana SeaBank adalah rekening tabungan yang dapat memudahkan pengelolaan aktivitas finansial harian dan menyediakan tabungan dalam satu rekening dengan bunga yang tinggi. Lalu ada selanjutnya tantangan dari digital perbankan. Pesatnya perkembangan teknologi digital perbankan menjadi tantangan baru. Industri perbankan sebagai industri jasa yang sedang berkembang dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri perbankan perlu meningkatkan pelayanan nasabah melalui transformasi digital. Namun transformasi tersebut juga harus tepat sesuai dengan kebutuhan pasar. Ada dua tantangan penting yang harus dijawab oleh seluruh pelaku bisnis perbankan. Tantangan yang pertama dari sisi internal. Perbankan cenderung memiliki struktur organisasi dengan standar operasional, prosedur, dan manajemen risiko yang sangat ketat. Hadirnya teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan aktivitas ekonomi dilakukan lebih fleksibel. Namun, ekonomi tetap digital tetap menjadi tantangan karena sifatnya yang rumit, terutama dari sisi keamanan. Tantangan yang kedua itu dari sisi eksternal, yang berasal dari sisi nasabah atau customer. Alasannya, penggunaan jasa keuangan cenderung lebih memilih penyedia jasa keuangan yang menghadirkan kecepatan dan kenyamanan. Dengan adanya penyediaan layanan perbankan digital diharapkan dapat memperluas sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Penggunaan dapat dimaksimalkan tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Selanjutnya ada contoh perkembangan penggunaan digital banking BNI Syariah KJ Banda Aceh dari tahun 2014 sampai 2018. Di samping ini ada data yang menunjukkan pengguna banking BNI Syariah KJ Banda Aceh. Berdasarkan gambar 2, menunjukkan bahwa penggunaan digital banking atau m-banking, e-banking, dan SMS banking BNI Syariah KJ Banda Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya, di mana tren positif menandakan banyaknya jumlah permintaan akan minat menggunakan digital banking. Namun, peningkatan jumlah penggunaan digital banking tidak sebanding dengan jumlah nasabah pada BNI Syariah Aceh Banda Aceh. Baik, sekian dari penjelasan mengenai digital banking. Apabila ada pertanyaan, dapat diketik di kolom chat YouTube ya. Dan apabila terdapat salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.